Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin anak-anak berakhir pekan ya 2 hari di rumah saja. Nah hari ini kita akan belajar tematik tema 7 subtema 1 Mupel PKN ya. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Nah, memahami keragaman masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia itu kan terbentang luas di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan beribu-ribu yang mempunyai beratus-ratus suku bangsa. Indonesia berkembang dengan keragaman seni, budaya, dan adatnya. Keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat menjadikan negara Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman. Nah, karena banyaknya keragaman, kita harus menjaga persatuan dan kesatuannya. Dengan cara seperti apa? Caranya ada 4, yaitu yang pertama, 1. Memiliki sikap saling menghormati dan menghargai akan perbedaan yang ada. Jadi kita hidup di lingkungan sekitar, masyarakat sekitarnya kita itu harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi kita itu namanya manusia itu harus guyub rukun ya, harus saling bekerja sama dan tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi ya, tidak boleh egois. Nah, yang ketiga adalah memiliki sikap senang membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi kita itu manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan manusia untuk membantu kita atau sebaliknya. Nah, yang terakhir adalah merasa bangga terhadap keragaman suku dan budaya daerah yang menunjukkan kekayaan budaya nasional. Jadi, anak-anak itu harus bangga terhadap budaya Indonesia. Jangan selalu membanggakan kebudayaan negara lain, tapi kebudayaan negara kita sendiri kita lupakan ya. Jadi, anak-anak harus selalu melestarikan budaya daerah yang ada di Indonesia. Contohnya menghafal lagu daerahnya, menghafal tarian daerahnya, dan yang lain sebagainya ya. Sekarang yang kedua tadi keragaman budaya ya. Bagaimana cara kita harus menghargai atau harus menjaga persatuan dengan 4 sikap tadi. Nah, sekarang kita akan belajar keragaman bahasa daerah. Nah, di Indonesia itu kan banyak suku bangsanya, pasti bahasa daerahnya juga banyak. Ya, dari banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia memunculkan banyak bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Tetapi bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan untuk komunikasi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Bahasa daerah saat ini mulai punah. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, hendaknya kalian melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia terancam punah? Karena sekarang itu bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Banyak ibu-ibu sekarang itu lebih mengajarkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris daripada bahasa daerah mereka. Ya, akhirnya menyebabkan anak-anak tidak bisa bahasa daerah mereka sendiri. Nah, sekarang kita coba baca bacaan tentang bahasa daerah terancam punah. Ya, di sini ada penelitian dari Kemendikbud tentang bahasa daerah. Kepala Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sunendrar, mengumumkan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan kemungkinan segera punahnya 139 bahasa daerah di Indonesia. Di Badan Bahasa kami, itu yang teridentifikasi baru 617 bahasa. Jumlahnya lebih dari padahal jumlahnya itu lebih dari 700 bahasa. Jadi bahasanya itu yang teridentifikasi hanya 617, padahal bahasa daerah di Indonesia itu lebih dari 700. Dan jumlah yang terancam punah di data kami adalah 139 bahasa. Dadang Sunendar menuturkan dari 617 bahasa yang telah diidentifikasi oleh Badan Bahasa Kemendiknas, sebanyak 15 bahasa daerah statusnya dinyatakan punah. Jadi sudah ada 15 bahasa di Indonesia yang punah. Bukan hanya tumbuhan atau hewan yang bisa punah, ternyata bahasa juga bisa punah. Karena apa?
Nah, menurut Dadang, alasan utama kepunahan bahasa tersebut adalah tidak ada lagi orang yang menggunakan dalam percakapan. Jadi, dalam kesehariannya, 15 bahasa tersebut itu sudah tidak digunakan. Jadi, tidak ada keturunan yang melestarikan. Akhirnya, terjadilah kepunahan bahasa tersebut. Ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah ini perlu mendapat perhatian sebab kepunahan bahasa sama dengan kepunahan peradaban manusia yang menggunakannya. Menurut Dadang, kepunahan bahasa daerah paling besar ditentukan oleh faktor sikap penutur bahasa itu sendiri terhadap bahasa daerahnya atau penurunan jumlah penutur bahasa. Maksudnya penurunan jumlah penutur bahasa itu yaitu tadi karena ibu-ibu sekarang itu tidak mengajarkan bahasa daerah kepada anaknya, akhirnya anak-anaknya tidak tahu bahasa daerah mereka, akhirnya mengalami penurunan dan anak-anak tidak tahu bahasa daerah dan akhirnya punah seperti itu. Nah, faktor kepunahan bahasa daerah juga dikarenakan perang, bencana alam, letak geografis, dan sikap bahasa penutur. Saat ini, kata dia, banyak orang tua yang tidak, ya, maksudnya saat ini kata Pak Dadang itu ya, yang meneliti, banyak orang tua yang tidak mengenalkan bahasa ibu kepada anak-anaknya, sehingga generasi muda tidak mengenal lagi bahasa daerah dari kedua orang tuanya. Yang dimaksud bahasa ibu itu adalah bahasa asal daerah orang tua kita ya. Jadi misalnya Bu Sally dari Jawa, maka menggunakan bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Padahal seharusnya orang tua mengenalkan bahasa daerah atau bahasa ibu serta bahasa Indonesia kepada anak-anaknya. Jadi selain harus mengajarkan bahasa Indonesia, orang tua itu juga harus mengenalkan bahasa daerah, baru bahasa asing seperti Inggris, Korea, Jepang, dan yang lain sebagainya. Anak-anak sekarang itu pintar bahasa Inggris, pintar bahasa orang asing, tapi bahasa daerahnya sendiri tidak bisa. Nah, harusnya kita itu sadar diri bahwa kita harus melestarikan bahasa daerah tersebut. Dan kenapa sekarang di sekolah-sekolah itu diberi pelajaran mutual lokal bahasa daerah. Misalnya sekarang kita di Semarang berarti bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Misalnya kalian sekolah di Bandung maka bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda. Kenapa seperti itu? Karena salah satunya adalah untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, sekarang kita akan mencari kata dalam bahasa daerah. Ini ada 5 contoh kata dalam 5 daerah ya. Nah, sekarang kita diskusikan pada tabel halaman 34. Dahar itu dari bahasa Jawa yang artinya makan, naon dari bahasa Sunda yang artinya apa, kumaha dari bahasa Sunda yang artinya bagaimana, tiang dari bahasa Bali yang artinya aku, nyoe dari bahasa Aceh yang artinya ini. Jadinya ini ada beberapa daerah, bahasa daerah yang ada di Indonesia yang keberagamannya. Nah, anak-anak bisa belajar banyak tentang bahasa daerah, terutama bahasa daerahnya sendiri-sendiri ya. Harus dipahami dulu baru belajar ke bahasa daerah orang lain seperti itu ya. Di halaman 35 di situ dituliskan beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Jadi itu tuh Pulau Sumatera ada Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, Batak Karo dan yang lain sebagainya. Terus Jawa, Jawa itu ada Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa dan yang lain sebagainya. Di situ disebutkan banyak sekali di setiap pulau di Indonesia memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kan agama yang diakui oleh Pancasila atau undang-undang adalah 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Nah, tiap-tiap agama pasti memiliki ajaran dan tata cara beribadahnya masing-masing ya. Orang Islam beribadah dengan sholat 5 waktu, orang Kristen dan Katolik melaksanakan kebaktian, orang Hindu, Buddha, Konghucu melaksanakan persembahyangan ya. Mereka menyembah Tuhan yang mereka percayai dengan cara mereka sendiri-sendiri atau dengan tata cara beribadah mereka sendiri-sendiri menurut kepercayaan agama ya. Setiap agama mempunyai tempat ibadah yang berbeda-beda ya. Waktu di tema 6
Ya, waktu di tema 6 kemarin kita sudah di tema 6 kita sudah belajar tentang banyak keragaman. Nah, coba kita amati kembali ya. Nah, di sini ada agama Islam ya, yang kitab sucinya Al-Qur'an, nama pendirinya Nabi Muhammad ya, tempat ibadahnya masjid. Terus agama Hindu itu kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya pura. Ya, dan ada beberapa itu namanya hari besar keagamaannya juga ya. Ini bisa kalian ulas di tema 6 kemarin ya. Ini Bu Sherly hanya memberikan beberapa contoh atau mengingatkan kalian tentang beberapa agama yang ada di Indonesia. Kemudian ada agama Kristen Protestan ya. Di sini ya ada beberapa agama, jadi kalian bisa melihat agamanya apa, terus tempat ibadahnya, terus itu setiap agama itu tempat ibadahnya berbeda-beda. Jadi kita harus tetap menghargai walaupun agama di Indonesia itu berbeda-beda, harus saling menghormati ya. Biarkan mereka beribadah sesuai dengan agama mereka, jangan pernah memaksakan orang untuk untuk menyembah Tuhan yang kita sembah, karena bagimu agamamu dan bagiku agamaku, yang seperti dijelaskan di surat Al-Kafirun itu ya. Karena Tuhan yang kamu sembah itu bukan Tuhan yang saya sembah, dan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kalian harus berpegang teguh dalil itu, karena kita hidup di masyarakat penuh keberagaman. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri untuk keegoisan kita ya. Walaupun agama yang kita percaya adalah agama yang paling sempurna, agama yang paling baik, tapi anak-anak tidak boleh memaksakan kehendak untuk orang menyembah Tuhan yang kita sembah seperti itu ya. Karena sudah jelas di agama kita dijelaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Sherly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.